Biasanya kerusakan bunyi getar ataupun bunyi ter gitu semacam itu, jadi berisik istilahnya. Dan kadang bagi yang awam elektro takut jangan-jangan lampu ini akan meletus, tetapi sebenarnya tidak akan seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Cara mengatasi bila lampu di rumah kita berbunyi, bergetar ataupun berderik teman-teman, itu biasa yang sering terjadi pada jenis lampu LHE semacam ini mesinnya ataupun drivernya, tapi juga tidak menutup kemungkinan pada lampu LED teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Kebetulan dari kolom komentar ada yang menanyakan lampu LHE nya terus bergetar dan sudah melakukan penggantian elko tegangan tinggi, tetapi tetap tidak hilang suara bergetarnya. Oke teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan ini berdasarkan pengalaman saya saja, dan sebenarnya banyak sekali faktornya, tetapi yang sering saya jumpai saja teman-teman, yang sering terjadi biasanya kerusakan bunyi getar ataupun bunyi gitu semacam itu, jadi berisik istilahnya. Dan kadang bagi yang awam elektro takut jangan-jangan lampu ini akan meletus, tetapi sebenarnya tidak akan seperti itu teman-teman. Jadi kerusakan semacam itu yang paling sering terjadi adalah di bagian sistem penurunan tegangan dari AC menjadi DC teman-teman, yaitu di bagian dioda bridge teman-teman, semacam ini. Nah, biasanya kalau lampu LHE tidak menggunakan jenis IC, tetapi menggunakan jenis 4 buah biji dioda 1 ampere yang disusun jembatan ataupun bridge. Biasanya menggunakan ini IN4007 ataupun jenis M7 ataupun jenis SS dan sebagainya. Yang jelas di sini jarang sekali lampu LHE menggunakan jenis IC teman-teman, seperti pada lampu LED. Jadi kerusakan semacam ini bukan dioda yang short ataupun mati teman-teman, tetapi biasanya kerusakan semacam ini bisa dikatakan kerusakan halus, yaitu terjadi kebocoran pada salah satu ataupun dua dari 4 dioda ini teman-teman. Ini disusun dioda, jadi disusun jembatan, jadi sistemnya seperti gambar ini. Oke, jadi semacam ini yang kadang sebagai pemula, biasanya pemula agak sedikit bingung kalau kita melakukan pengecekan dengan multimeter. Ini tidak akan ketahuan teman-teman, karena ini tidak menunjukkan mati ataupun rusak, tetapi hanya sedikit kebocoran seperti itu. Jadi cara untuk mengetahui lebih jelas memang kita menggunakan osiloskop yang lebih tepat, yang lebih jelas. Nanti kita akan ditunjukkan gelombang sinyalnya yang rusak ataupun yang masih normal. Nah, cara semacam ini untuk agar teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal, keempat diodanya ini harus diganti. Jadi jangan satu, tetapi semuanya diganti. Misalkan teman-teman hanya menemukan salah satu, misalkan kerak gerwaguan, menurut saya harus diganti semua. Jadi dioda semacam ini, dioda bridge ini tidak hanya digunakan IN4007 kacang seperti ini yang saya katakan tadi, menggunakan M7 ataupun menggunakan SS semacam ini. Ini pun juga bisa diganti dengan menggunakan ini teman-teman, menggunakan IN4007. Jadi itu teman-teman yang menyebabkan bunyi itu awalnya dari sini, dari sistem penurunan tegangan yang terganggu. Ini yang paling sering teman-teman. Lantas yang kedua adalah di bagian trafo. Ini kadang berderik juga, tetapi yang sering saya alami, saya jumpai biasanya sangat jarang sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapati lampu yang bunyinya bergetar ataupun derik, langsung aja ganti dioda bridge-nya ataupun dioda bagian penurun tegangan, yaitu posisinya mendekati input dari listrik ataupun AC-nya. Ini dua buah, ini biasanya berdekatan dua buah kabel. Input AC lah di sini biasanya dioda bridge dipasang, sama seperti ini teman-teman. Oke, ini yang SMD bisa diganti dengan yang IN4007 juga bisa, ataupun kebalikannya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.